Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya pada pembelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur, melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas metode harga pokok pesanan. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas sampai dengan slide yang ketujuh, yaitu di sini arus biaya dalam penerapan metode harga pokok pesanan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mempraktekkan pencatatan biaya produksi, sehingga nanti kalian bisa melakukan pencatatan biaya produksi pada kartu harga pokok, kemudian BOP sesungguhnya, biaya produksi, harga pokok produk pesanan selesai diproses, harga pokok produk diserahkan ke pemesan, dan selisih BOP. Baik, kita menuju ke slide yang dimaksud. Di sini, dalam metode harga pokok pesanan, pencatatan biaya produksi di sini meliputi pencatatan biaya bahan baku dan bahan penolong, pencatatan biaya tenaga kerja, pencatatan biaya overhead pabrik, pencatatan produk pesanan selesai, pencatatan produk yang belum selesai diproses, dan pencatatan penyerahan produk kepada pemesan. Yang pertama, kita mulai dengan pencatatan biaya bahan baku dan bahan penolong. Pada pencatatan biaya bahan baku dan bahan penolong, maka jurnalnya ada 3. Yang pertama adalah jurnal pembelian bahan baku dan penolong. Di sini persediaan bahan baku debit, kreditnya adalah kas jika itu pembeliannya tunai, utang jika pembeliannya kredit. Kemudian untuk persediaan bahan penolong debit, kreditnya kas kalau itu tunai, utang kalau itu kredit. Setelah itu, pencatatan biaya bahan baku dan penolong berikutnya adalah pemakaian bahan baku. Ketika bahan baku masuk dalam proses produksi, maka di sini jurnalnya adalah BDP, BBB, debit, kemudian kreditnya adalah persediaan bahan baku. Begitu juga pada saat pemakaian bahan penolong, seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa pemakaian bahan penolong dalam metode harga pokok proses itu termasuk pemakaian BOP sesungguhnya. Maka di sini debitnya adalah BOP sesungguhnya, kreditnya adalah bahan penolong. Selanjutnya, pencatatan selanjutnya adalah pencatatan biaya gaji dan upah. Pada pencatatan biaya gaji dan upah, di situ ada pencatatan gaji dan upah yang harus dibayar, pencatatan alokasi gaji dan upah, dan pencatatan pembayaran gaji dan upah. Untuk pencatatan gaji dan upah yang harus dibayar, jurnalnya adalah debitnya gaji dan upah, kemudian kreditnya utang gaji dan upah, dan utang PPh. Kemudian pencatatan alokasi gaji dan upah, jurnalnya BDP BTK ini adalah untuk alokasi gaji dan upah untuk tenaga kerja langsung. Itu masuk dalam akun BDP BTK. Sementara untuk tenaga kerja tidak langsung seperti misalnya upah mandor seperti itu masuk ke dalam BOP sesungguhnya. Kemudian beban gaji bagian penjualan, beban gaji bagian administrasi dan umum, kemudian kreditnya adalah gaji dan upah. Pencatatan berikutnya adalah pencatatan pembayaran gaji dan upah. Di sini debitnya adalah utang gaji dan upah, ini ya, ini kan tadinya kredit, kemudian setelah dibayar ini debit jadinya, kemudian kreditnya adalah kas. Pencatatan yang berikutnya adalah pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan yang pertama adalah pencatatan BOP sesungguhnya. Nah, untuk BOP sesungguhnya itu debit, kreditnya macam-macam akun yang dikredit.
maksud dari macam-macam akun yang dikredit ini adalah penggunaan atau akun-akun yang kita mencatat akun-akun pencatatan BOP yang benar-benar terjadi. Misalnya tadi untuk bahan penolong, berarti debitnya BOP sesungguhnya, kreditnya persediaan bahan penolong. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung, debitnya BOP sesungguhnya, kreditnya biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian misalnya ada pembayaran listrik pabrik. Ketika membayar listrik kan berarti beban listrik pabrik, kreditnya kas. Nah, tapi ketika ini dianggap sebagai BOP, maka BOP sesungguhnya debit, kreditnya adalah beban listrik. Misalnya seperti itu. Itu untuk pencatatan BOP sesungguhnya. Kemudian pada metode harga pokok pesanan, BOP yang masuk dalam proses produksi itu adalah BOP yang dibebankan berdasarkan tarif. Maka di sini jurnalnya adalah BDP BOP, kreditnya adalah BOP dibebankan. Nah, nanti pada saat pesanan itu selesai, terkadang ada selisih BOP. Nah, kita harus menutup akun BOP dibebankan terlebih dahulu kepada BOP sesungguhnya. Jadi di sini BOP dibebankan debit, kemudian BOP sesungguhnya kredit. Nah, ada kalanya BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya itu jumlahnya sama. Tapi ada kalanya BOP dibebankan itu akan lebih besar dari BOP sesungguhnya. Kadang juga BOP dibebankan itu lebih kecil dari BOP sesungguhnya. Maka apabila ada selisih BOP, kita melakukan pencatatan sebagai berikut. Di sini jika selisih lebih, maka debitnya adalah selisih BOP, kreditnya BOP sesungguhnya. Kemudian kalau selisihnya kurang, maka di situ BOP sesungguhnya debit, selisih BOP-nya kredit. Jurnal yang berikutnya adalah pencatatan produk selesai, produk pesanan selesai. Pada saat produk selesai dipesan, maka kita harus melihat yang pertama pencatatan dalam kartu harga pokok. Nanti di dalam kartu harga pokok sudah ada berapa BDP-nya, berapa BTK, berapa BOP dari masing-masing pesanan tersebut. Nah, kita lihat dalam kartu harga pokoknya. Setelah itu baru kemudian kita catat dengan mendebitkan persediaan produk jadi untuk pesanan X misalnya, kemudian kreditnya BDP BBB, BDP BTK, dan BDP BOP. Sedangkan untuk produk yang belum selesai pada saat akhir bulan, maka kita mencatatnya pada persediaan produk belum jadi. Ada juga yang menggunakan akun persediaan barang dalam proses akhir, itu juga bisa. Di sini debit, kemudian kreditnya adalah BDP BBB, BDP BTK, dan BDP BOP. Ini pada saat akhir periode. Misalnya pada tanggal 31 Januari. Nah, pada tanggal 1 Februarinya, ketika produk itu akan diolah, maka harus membuat ini, jurnal pembaliknya. Di sini BDP BBB debit, kemudian BDP BTK debit, BDP BOP debit. Kreditnya persediaan, ini keliru, persediaan produk belum jadi. Nih. Oke. Nah, terakhir, ketika kita melakukan penyerahan produk kepada pemesan, maka di situ kita catat harga pokok penjualan, kreditnya persediaan produk jadi, karena produk jadinya kita keluarkan dari gudang, kemudian di situ ada pencatatan penjualannya seperti biasa. Jika penjualannya itu kredit, maka debitnya piutang atau piutang, kreditnya penjualan. Kalau penjualannya tunai berarti debitnya kas, kreditnya penjualan. Itu adalah untuk pencatatan pada perusahaan pada metode pencatatan metode harga pokok pesanan. Untuk lebih jelas, mari kita ke contoh soal.
Di sini saya akan ke soal. Oke. Pada soal di sini, suatu perusahaan memproduksi produk atas dasar pesanan. Transaksi menyangkut bahan baku dan bahan penolong pada Mei 2014 sebagai berikut. Ini ada pembelian, kemudian ada retur, kemudian ada pemakaian bahan baku, dan ada pemakaian bahan penolong. Berdasarkan data tersebut, diminta untuk mencatat dalam jurnal yang diperlukan. Kita lihat yang A itu adalah pembelian bahan baku. Maka di sini kita catat debitnya adalah persediaan bahan baku untuk A1 12.500.000, ini 12.500.000. Kemudian bahan baku B2 ini 5 juta, di sini juga 5 juta. Persediaan bahan penolongnya 1 juta, persediaan bahan penolong C 1.500.000. Nah, kemudian di sini ada keterangan pembayarannya N30. Artinya ini transaksinya dilakukan secara kredit. Maka kreditnya utang sebesar 20 juta. Jurnal yang pertama. Kemudian yang B. Yang B dikembalikan kepada kreditur 5 unit bahan A1 125.000 karena rusak. Maka di sini utangnya berkurang 625, itu diperoleh dari 5 kali 125, kemudian persediaan bahan baku A1-nya berkurang 625. Dan yang berikutnya, untuk yang C, ya, untuk yang C, di situ pemakaian bahan baku dalam proses produksi. Maka ketika bahan baku masuk proses produksi, di sini debitnya adalah BDP BBB 8.250.000. Kemudian persediaan bahan baku A1 6.250.000. Kemudian persediaan bahan baku B2 2 juta seperti yang ada di soal. Dan yang berikutnya, pemakaian bahan penolong. Seperti saya katakan tadi, pemakaian bahan penolong itu dianggap sebagai BOP di metode harga pokok pesanan. Maka di sini debitnya BOP sesungguhnya, kreditnya persediaan bahan penolong A, persediaan bahan penolong C. Itu adalah contoh pencatatan untuk bahan baku. Selanjutnya ke contoh yang kedua untuk contoh pencatatan biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerja tadi ada 3, yaitu saat terjadinya gaji dan upah, saat pengalokasian gaji dan upah, kemudian saat pembayaran gaji dan upah. Kita lihat di sini saat terjadinya gaji dan upah, di sini ada upah yang harus dibayar 62 juta. Maka debitnya gaji dan upah, kreditnya utang gaji dan upah. Berikutnya ada rekapitulasinya. Berarti di sini dialokasikan. Yang pertama untuk upah langsung 34 juta. Maka di sini BDP BTK 34 juta. Berikutnya gaji karyawan bagian produksi. Berarti kita masukkan ke BOP sesungguhnya sebesar 12 juta. Selanjutnya, gaji bagian penjualan, di situ ada gaji karyawan bagian penjualan 8.800.000 kita masukkan ke sini debit. Kemudian beban gaji administrasi dan umum 7.200.000 kita masukkan ke sini sehingga gaji dan upahnya 62 juta. Ini 62 juta, ini 62 juta. Kemudian pada saat dibayar gajinya, maka di sini utang gaji dan upahnya yang tadinya kredit kita debitkan, kita mengeluarkan kas. Itu untuk pencatatan biaya tenaga kerja atau biaya gaji dan upah. Bagaimana kalau pencatatan BOP? Kita lihat di sini soalnya. Ya. Suatu perusahaan
memproduksi produk berdasarkan pesanan. Di sini ada data bahan baku sekian, tenaga kerja langsung sekian, ada biaya overhead pabrik, dibebankan 40% dari pemakaian biaya produksi langsung. Kemudian ini data BOP sesungguhnya. Kemudian setelah itu diminta yang pertama menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk. Kemudian jurnal pembebanan BOP. Kemudian jurnal mencatat BOP sesungguhnya. Kemudian jurnal menutup akun BOP yang dibebankan, dan yang terakhir mencatat selisih BOP. Yang pertama adalah menghitung BOP. Di sini diketahui BOP dibebankannya adalah 40% dari pemakaian biaya produksi langsung. Artinya berarti nanti BOP dibebankan itu sejumlah ini. Total biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Maka di sini kita jumlahkan dulu berapa biaya produksi langsungnya. Biaya produksi langsungnya adalah 24 juta ditambah 16 juta sama dengan 40 juta. Sehingga BOP dibebankannya 40% kali 40 juta sebesar 16 juta. Dan yang kedua, jurnal pembebanan BOP. Ini jurnal pembebanan BOP-nya berarti BDP. BOP debit 16 juta, BOP dibebankan kredit 16 juta, kemudian BOP ini untuk mencatat pembebanan BOP. Di sini ada informasi tentang biaya overhead pabrik sesungguhnya. Di situ dipakai untuk biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, depresiasi, asuransi, pemeliharaan, kemudian ada listrik. Nah, maka di sini kita masukkan ya, debitnya adalah BOP sesungguhnya 16.480, kreditnya adalah biaya-biaya tersebut. Ya. Biaya-biaya tersebut kita masukkan. Berikutnya menutup akun BOP dibebankan. Nah, tadi BOP dibebankannya di sini kredit 16 juta, maka cara menutupnya kita debitkan 16 juta pada BOP sesungguhnya. 16 juta. Nah, dari sini bisa kalian lihat bahwa BOP dibebankan itu lebih kecil daripada BOP sesungguhnya. Oke. Karena BOP dibebankan lebih kecil dari BOP yang sesungguhnya, maka di sini kita buat jurnal selisih BOP-nya debit, kemudian BOP sesungguhnya kredit. Perhitungan selisihnya ini. Selisih kurang sebesar 480. Ini jurnal untuk mencatat selisih. Itu tadi contoh untuk perhitungan biaya overhead pabrik. Nah, sekarang bagaimana kalau pencatatan biaya produksi langsungnya? Kita coba di satu soal ya. Di satu soal ini yang mencakup tadi ada biaya semuanya, ada semua biaya, kemudian nanti sekaligus kita menghitung berapa labanya. Kita lihat di sini, Persekutuan MGM membuat produk atas dasar pesanan. Pada Maret 2014 diselesaikan pesanan nomor 215, terdiri atas 200 unit produk. Biaya untuk menyelesaikan pesanan sebagai berikut. Pemakaian bahan langsung ini ada tanggal 14, tanggal 20, tanggal 22. Pemakaian tenaga kerja ini berarti Maret tanggal 20 sampai 26 sebanyak ini 1.800 jam, per jamnya 5.000, kemudian di sini 1.400 jam, ininya 6.000. Sehingga di sini ada informasi lagi bahwa BOP-nya BOP dibebankan pada produk dengan tarif 3.000 per jam tenaga kerja langsung. Artinya nanti BOP-nya kita kalikan dengan 3.000, kita kalikan dengan jam ini. Oke, perintah yang pertama, catat data biaya produksi pada kartu harga pokok pesanan. Ini kartu harga pokoknya. Nomor pesanannya ini 215, 215, 215. Kemudian tanggal pesanannya 14 Maret. Saya mengambil dari ini, dari tanggal pertama
selesainya 26 Maret. Ini saya mengambil dari ini tanggal terakhir. Kemudian produknya ada 20 unit, 200 unit. Kemudian untuk harga jual ini nanti diisi nanti setelah kita menghitung semuanya. Saya kosongkan dulu. Oke. Nah, yang pertama di sini kalian mencatat pemakaian bahan langsung. Dicatat per tanggal penggunaan bahannya. Kita masukkan ke sini. Kemudian tenaga kerja juga kita buat masukkan per tanggal, masukkan ke sini. Sehingga di sini kita jumlah 21 juta, 17 juta 400. Nah, untuk biaya overhead pabriknya, tadi ada keterangan bahwa tarifnya 3.000 per jam. Nah, ini berarti 3.000 dikalikan 1.800 dan 1.400. Di totalnya adalah 9.600.000. Maka setelah itu, biayanya kita rekap. Kita masukkan ke sini. Oh, ternyata bahan bakunya ada 21 juta, kemudian biaya tenaga kerjanya 17.400, biaya overhead pabrik dibebankannya sekian, harga pokok produksinya sekian. Nah, berikutnya di sini kita lihat harga pokok satuannya berapa, kayak gitu. Oke. Harga pokok satuannya di sini berarti kita hitung ya. Harga pokok satuannya kan berarti 48 juta kita bagi dengan 200. Ini harga pokok produksinya kita bagi dengan 200, maka ketemulah 240.000. 48 juta ya, dari sini. Kemudian kita bagi dengan 200. Ya, 240.000 itu adalah harga pokok per satuannya. Dan harga jualnya dia ada brutonya 40%. Maka di sini harga jualnya kita menghitungnya berarti karena 40% berarti kita tambahkan ya, berarti 140%. Kita kalikan dengan 240. Maka harga jualnya ini. Harga jualnya ketemu 366.000. Nah, karena 366.000, maka di sini total harga jualnya berarti 366. Kita kalikan dengan 200, maka ketemu 67. Sementara harga pokoknya adalah 48, sehingga laba brutonya bisa langsung ketahuan 67 dikurangi 48, 19, 200. Nih. Kemudian yang berikutnya, yang B sudah harga pokok persatuan. Kemudian ini harusnya B ya. Ini B karena A-nya adalah membuat kartu harga pokok. Ini C. Kemudian yang berikutnya ini D. D. Nah, data jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan. Ini maka persediaan produk jadinya ini 48 juta debit. Kreditnya adalah BDP BBB-nya 21, BDP BTK-nya 17.400 dan BDP BOP-nya 9.600. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu saat penjualan atau saat penyerahan itu berarti di sini ini berarti kebalik ya. Kasnya 67.200,
kemudian penjualannya 67.200, harga pokok penjualannya ini 48 juta, kemudian persediaan produk jadinya 28 juta, ini kas yang diterima adalah 67.200. Baik. Demikian tadi untuk pencatatan biaya produksi pada metode harga pokok pesanan. Untuk selanjutnya, agar kalian lebih lancar, maka silahkan dikerjakan di buku paket kalian latihan untuk metode harga pokok pesanan. Di situ ada soal. Soalnya ada di halaman 56 sampai dengan 62. Jadi setelah kalian menyimak video ini, silahkan mengerjakan latihan untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang metode harga pokok pesanan. Kemudian informasi lebih lanjut nanti akan saya share di Google Classroom kalian. Dan untuk penjelasan dari pembahasan dari soal nanti akan saya upload pada video berikutnya setelah kalian selesai mengerjakan latihan tersebut. Saya kira itu. Terima kasih. Tetap sehat, tetap belajar. Semoga pandemi cepat berlalu sehingga kita bisa belajar lagi di sekolah. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.